Assalamualaikum Kang Yumi. Ya, waalaikumsalam. Wajib dijawab. Punten nih Kang Yumi, terkait tahun 2023-24 ini kan ada pencalonan legislatif nih, anggota dewan, termasuk nanti presiden gitu. Untuk yang mendasar aja dulu, di anggota dewan ini yang supaya terpilih, supaya bagus untuk di masyarakat tuh yang bagaimana dewan-dewan itu? Ya, untuk terpilih sih terserah daripada konsepnya. Cuma permasalahannya dewan ini apa produknya? Oh gitu. Ya, karena dewan itu harus punya produk. Produk Produknya adalah melahirkan undang-undang atau aturan. Oh Itu yang harus gitu. dipahami. Kalau hanya dewan hanya sebatas nonggoni gajian doang, iya kan? Oh gitu. Ya, no, selama 5 tahun untuk apa? Oh gitu Jadi ya. produknya apa? Nah, yang itu yang pro rakyat. Lah Oh. misalnya produk melahirkan undang-undang masyarakat menggauli gaji. Oh gitu. Oh, noning Cilegon kok. Positif kalau gitu ya. Lah iya, Bisa iki menang dibantu. masyarakat menang ngelih. Je menang baik, enggak ada opennya, iya Iya, kan? ada opennya. Sedangkan Nah, itu dewan itu juga digaji dengan oleh rakyat ya Kami ya. Nah, iya kan dasarnya dari sana. Bagaimana dalam undang-undang dari dasar awal juga Pancasila berkaitan dengan masyarakat di situ. Undang-undang 45 masyarakat juga dan lain-lain masyarakat. Nah, kaitan itulah yang harus diperjuangkan. Begitu. Dan masyarakatnya juga harus berbicara begitu tentang bagaimana kita nih haknya. Tolong dibantu. Aji menang baik, Jere Iwan Fals kan. Ya, Gitu. terus sikap untuk ini untuk masyarakatnya bagaimana menyikapi hal seperti itu Kami? Apakah untuk milihnya bagaimana? Ya, masyarakat selama ini nggak salah juga karena sudah mempercayakan pada perwakilan atau dewan-dewan itu. Dewan gitu. Perwakilan Rakyat. Makanya Dewan Perwakilan Rakyat itu orientasinya harus benar-benar bagaimana yang memikirkan masyarakat Rakyat dalam ya. konsepnya begitu. Hanya melahirkan undang-undang. Wis bareng-bareng aja ngobrol partai A, partai B, partai C. Partai B apa gabung ning kono ngurusi masyarakat. Gitu ya. Wis. Nah, ngurusan wis ora perlu ngeneng PC seperak budeg ora perlu. Yang kita tunggu-tunggu oleh kita sebagai masyarakat itu bagaimana dewan itu bisa melahirkan undang-undang yang pro rakyat dan nanti pemerintah yang melahirkan apa kesejahteraan atau uang-uang itu kepada masyarakat lewat peraturan. Peraturan Yang ini ya profesional, jangan mengajari masyarakat mandu juga. Maksudnya di peraturan ini apa namanya daerah gitu. Nah, iya di daerah masing-masing kan ada dewannya, di pusat ada dewannya, semua itu punya kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang masing-masing punya hak-hak di dalamnya, begitu. Oh begitu. Selama ini berarti dewan-dewan sekarang bagaimana menurut Kang Imi? Yang sudah berjalan dari selama 3 tahun atau 5 Ya tahun? selama ini saya katakan ya memang belum ada. Belum ada. Belum ada satu dewan pun yang punya suara agar masyarakat digaji. Belum ada videonya. Oh gitu. Karena saya belum lihat kan gitu di video yang mana. Gitu. Makanya jangan bicara partai A, partai B, partai C karena di situ belum ada yang komen supaya bagaimana masyarakat itu mendapatkan kesejahteraan haknya begitu. Enggak, yang disebut tadi Bang Yumi masalah rakyat minta digaji itu bagaimana ininya? Apa namanya untuk menyikapi digaji ini? Nah, literaturnya kan kebutuhan. Ada faktor unsur ekonomi itu kan primer, ada sekunder. Nah, kaitan ekonomi primer, kebutuhan yang utama. Kalau motor mah butuh satu, ya kan? Itu banyak yang nggak punya, bahkan sampai ngeredit mati-matian. Lah terus sampai rumah secara kebutuhan primer mereka butuh, iya kan? Kayak begitu. Dan keuangan primer, tahu sendiri listrik tut setiap waktu menagih masyarakat. Itu kebutuhan primer yang harus ditutupi. Berarti kalau masyarakat hanya diandalkan satu pemasukan saja, cek kerja wis cukup. Enggak cukup untuk memenuhi semua pengeluaran, belum sekolah dan lain-lain. Nah, itu yang harus dipikirkan. Makanya jangan berbicara begini-begini. Coba dikaji kembali ulang ilmu ekonominya yang benar. Gitu. Kalau rumus-rumus ekonominya itu enggak mau tahu urusan masyarakat, wah berbahaya. Berarti calon-calon dewan yang sekarang itu harus seperti itu, Kang Imi? Ya, harus kita mengaspirasikan seperti itu supaya berpikir sebagaimana di sana judulnya Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat itu apa? Harus dikupas tuntas. Jangan rakyat hanya dalam tulisan saja. Rakyat itu apa? Butuh apa? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Oh gitu ya orientasinya ya. Iyalah. Jangan berani-berani jadi Dewan Perwakilan Rakyat harus hanya mengerti huruf rakyat doang. Oh gitu, berarti harus kepahamannya dari dasarnya apa dulu nih? Iyalah, harus merakyat itu apa, mereka itu ya kegiatannya apa saja, ada yang
persentase nganggur, ada yang persentase kerja. Kalau yang kerja bagaimana, yang nganggur bagaimana. Yang kerja saja nggak bisa mencukupi kebutuhan, apalagi yang kondisi nganggur. Gitu. Nganggur itu bukan keinginan rakyat, karena lapangan kerjanya yang tidak mencukupi. Karena regulasi pengangguran itu sama dengan seperti lulusan SLTA MAN alias STM itu setiap tahun keluar. Berarti setuju kalau Dewan Rakyat sekarang ini artinya harus membuat suatu ya, kita menitipkan kepada mereka bagi generasi-generasi dewan ke depan itu mudah-mudahan punya keinginan untuk membuat masyarakatnya lebih baik, kan gitu. Ke sana arah. Ya gitu ya. Jadi harus lebih utama ke rakyat yang membentuk sesuatu melahirkan aturan atau undang-undang yang diperjuangkan untuk rakyat ya. Itu. Oh gitu. Di Cilegon ini ya, saya melihat di Cilegon ini memang gak kurang-kurang amat gitu, kotanya kota industri. Terus juga orang-orang yang mungkin berpendidikan agak lumayan lah di Cilegon, nggak terlalu rendah-rendah amat gitu. Tapi selama ini memang menurut Kang Yumi benar nggak ada dari realisasi untuk antara dewan-dewan yang sudah berjalan atau yang belum ini, kayaknya belum kepikiran untuk arah ke sana. Nah untuk mewujudkan itu berarti harus benar-benar bagaimana ya, supaya terwujud keinginan masyarakat seperti itu kan. Kalau untuk merubah sesuatu itu rubah dulu pola pikirnya. Begitu. Jadi kalau pola pikirnya sudah berubah, cara berpikirnya tentang kaitan-kaitan itu baru dia akan merubah sesuatu. Tapi kalau pola pikirnya tadinya niatnya cuma mau gajian, mau sombong-sombongan ya, niat pola pikirnya tadinya, itu akan merubah itu saja. Tapi kalau ingin merubah sesuatu itu kembali kepada bagaimana kita ingin merubah sesuatu, maka rubahlah pola pikirnya atau cara berpikirnya. Kalau cara keinginan berpikirnya adalah seperti itu, akan terjadi sesuatu perubahan bagi apa yang diinginkannya. Begitu. Iya betul. Tapi yang saya lihat realita di lapangan, Kang Yumi, sekarang ini dari tahun kemarin sampai sekarang, itu masyarakat itu paham, tapi nggak memikirkan bagaimana apa yang dikatakan Kang Yumi. Mereka tuh taunya ya tahu sendiri zaman sekarang, katakan kamu ekonomi kan. Nah untuk dewan-dewan itu dia nggak mau pusing, nggak mau mikirin rakyat karena memang sudah ada acuan. Ya saya nggak mengatakan begitu gitu kan, artinya tahulah kan gitu zaman sekarang tuh bagaimana rakyat tuh tahu gitu. Ya kaitan perekonomian itu kan bukan hanya di tahun sekarang, di tahun sebelum Nabi juga. Memang kaitannya kan perekonomian, dan perekonomian secara ketuhanan. Nah itu sudah jelas dibuat. Nah, bagaimana mengelola di dalamnya di zaman tahun, dekade, periode dan periode. Nah itu bagaimana di dalamnya. Nah kalau zaman dulu misalkan kurang bagus, kalau sekarang masih kurang baik lagi ya salah dong. Harus katanya dalam sebuah proses itu hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari yang selanjutnya itu harus lebih baik daripada hari ini. Begitu, itu yang acuan. Oh begitu. Nah, iya, kalau nantinya hari ini lebih buruk daripada hari kemarin ya sudah. Buat apa hidup? Iya kan? Karena kehidupan itu sebuah proses perubahan. Kayak HP aja berubah. Dari mulai yang jadul ya kan, terus berubah dari yang lebih baik kan begitu. Iya. Motor, HP, produk. Nah, bagaimana juga melahirkan sebuah undang-undang, aturan dan lain-lain itu harus lebih baik dan lebih terpakai oleh masyarakatnya begitu. Ya, terus gimana kira-kira untuk memilih dewan ini sosoknya yang bagaimana? Apakah dia berpendidikan, berpengalaman, punya uang banyak atau bagaimana? Enggak juga. Enggak juga. Artinya yang dominan yang gimana? Yang utama itu bagaimana tadi itu yang punya pola pikir. Yang punya pola pikir? Ya, karena dengan merubah sesuatu maka rubahlah pola pikir. Gitu. Lah kalau pola pikirnya itu nanti punya pemikiran kerakyatan dan ingin berjuang untuk rakyatnya, itulah yang lebih baik untuk dipilih. Karena tujuan kita itu sebagai masyarakat itu bukan untuk hal yang kecil, untuk masa depan masyarakat. Karena kita butuh masa depan juga. Dari perwakilan apa yang diperjuangkan mereka itu yang ditunggu oleh kita sebagai masyarakat. Masyarakat sekarang yang mau milih yang bagaimana menurut Kang Yumi? Ya tadi itu yang punya pola pikir yang baik. Pola pikir yang jelas, pola pikir yang tujuannya punya itikat ingin merubah sesuatu yang lebih baik. Masyarakat mau seperti itu? Tentunya seperti itu. Tidak ada hal-hal yang lain? Tentunya seperti itu. Karena pada dasarnya secara
pemikiran yang jelas. Artinya bukan pemikiran yang instan saja, hanya gitu. berpikir hari ini. Oh gitu ya Kang Yumi ya. Oke pemirsa, masyarakat Cilegon khususnya Banten Indonesia, itulah dari aspirasi pemikiran-pemikiran masyarakat dari apa namanya tokoh lah, termasuk saya bilang tokoh ini Kang Yumi, karena memang beliau juga pernah menjabat, pernah mencalonkan jadi wakil rakyat, berhubung belum ada